You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez ikut-ikutan untuk menang. Pecco Bagnaia jalani balapan petaka. Marc Marquez kembali ke jalur kemenangan setelah berhasil memenangi sprint race MotoGP Aragon 2025 dengan aksi yang diwarnai sikut-menyikut dengan Pedro Acosta. Pembalap Ducati Lenovo itu berhasil memaksimalkan modal pole position untuk merengkuh kemenangan di sirkuit Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol. Marquez sempat goyah di awal balapan akibat insiden saling menyikut dengan Pedro Acosta, Red Bull KTM, hingga menurun di posisi 3. Posisinya sempat direnggut sang adik Alex Marquez, Gresini, sebelum akhirnya bangkit untuk kembali berada di posisi terdepan. Posisi runner-up dan ketiga kompak diraih Alex Marquez dan Fermin Aldeguer yang sukses membukukan double podium untuk tim milik mendiang Fausto Gresini. Sementara itu, hasil buruk dialami Francesco Bagnaia. Kompatriot Marc Marquez itu start dengan buruk bahkan melebar di salah satu tikungan hingga terlempar dari 10 besar. Bagnaia juga finish dengan tertinggal sampai 14 detik di belakang Marc Marquez. Alex Marquez melesat sejak putaran pertama dimulai. Dia sukses mengasapi sang kakak, Marc Marquez, yang juga diasapi Franco Morbidelli yang start dari P3. Di sesi start ini, sempat terjadi insiden antara Marc dengan Pedro Acosta yang saling sikut-menyikut dengan sengit. Sementara itu, Francesco Bagnaia justru start buruk dan mundur ke posisi 8. Fabio Quartararo berhasil naik posisi ke-6. Di barisan terdepan, Marc Marquez berusaha mengejar Morbidelli dan berhasil merebut tempat kedua. Morbidelli masih belum tenang di tempat ketiga karena dikejar ketat oleh Pedro Acosta. Di putaran kedua, Joan Mir lagi-lagi apes karena mengalami crash di tikungan 12. Dia gagal finish, artinya Honda HRC Castrol dipastikan 0 poin di sesi sprint race karena tidak ada pengganti Luca Marini yang absen. Memasuki akhir putaran 6, Marc sukses melakukan manuver kepada Alex untuk merebut posisi pertama. Sementara itu, Bagnaia semakin merana dengan mundur ke posisi ke-13 setelah melebar di tikungan 7 hingga disalip beberapa rival. Petaka juga dialami Quartararo saat terjadi kontak dengan Maverick Vinales dalam perebutan posisi ke-7. El Diablo kalah hingga tersalip Brad Binder dan Bezzecchi untuk menurut di posisi ke-10. Marc Marquez dan Alex Marquez masih bertahan di posisi 1-2, namun Morbidelli tersalip Roque Gresini, Fermin Aldeguer, yang sukses merebut tempat ketiga. Sampai sprint race selesai, tidak ada yang berhasil menyalip Marc Marquez di posisi terdepan. Alex dan Aldeguer sukses wujudkan double podium untuk Gresini. Sementara itu, Marc Marquez kipas-kipas di puncak klasemen, pukulan untuk Francesco Bagnaia makin menyakitkan. Pembalap Ducati, Marc Marquez, kian kokoh berada di puncak klasemen usai memenangi sesi sprint race MotoGP Aragon 2025. Sesi sprint atau balapan mini MotoGP Aragon 2025 yang berdurasi selama 11 lap dituntaskan dengan solid oleh seorang Marquez. Pembalap berjuluk Baby Alien tersebut berhasil memanfaatkan posisinya sebagai pole sitter dengan baik untuk menorehkan kemenangan. Ya, Marquez berhasil menang dalam sesi yang berlangsung di Motorland Aragon, Spanyol, untuk semakin kokoh di peringkat pertama. Ini menjadi kemenangan ke-7 dalam sesi sprint race yang didapatkan Marquez dari total 8 seri ini. Tambahan 12 poin digenggam peraih 8 gelar juara dunia tersebut untuk kian mengokohkan diri di puncak klasemen MotoGP 2025. Kini, Marquez sudah menorehkan total 208 poin di mana jumlah tersebut berpotensi terus bertambah esok hari pada balapan utama. Kesuksesan Marquez tidak diikuti oleh rekan setimnya Francesco Bagnaia yang masih menderita hingga sesi ini berakhir. Murid kebanggaan Valentino Rossi masih kesulitan dalam menemukan sentuhan terbaiknya di atas motor Desmosedici EP25. Bagnaia sendiri menuntaskan sesi ini dengan merengkuh finish di urutan ke-12 di mana posisi itu tak mampu membuatnya meraih angka. Meski masih menduduki peringkat ketiga, Bagnaia semakin berjarak dengan Marquez di mana dia tertinggal 84 angka. Sementara itu, konsistensi ditunjukkan adik Marquez, Alex Marquez yang berhasil finish di tempat kedua bersama Gresini Racing. Dengan hasil ini,
Alex terus menempel ketat kakaknya tersebut di peringkat kedua dengan beda 27 poin. Podium terakhir pada sprint race MotoGP Aragon 2025 menjadi milik rekan setim Alex, Fermin Aldeguer yang tampil cukup beringas. Semua rider kelas utama masih berpeluang mengubah posisi mereka di tabel klasemen pada sesi balapan utama malam nanti. Balapan utama untuk kelas tertinggi MotoGP Aragon 2025 dijadwalkan bergulir pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, meski dijuluki rajanya sirkuit Aragon, Marc Marquez tak mau terlalu pede hadapi MotoGP Aragon 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tak mau terlalu percaya diri dapat memenangkan balapan MotoGP Aragon 2025. Marquez akui sirkuit Aragon sangat cocok untuk gaya balapannya, namun ia tegaskan butuh konsentrasi ekstra agar dirinya pun tak melakukan kesalahan. Marc Marquez memulai serangkaian seri balapan MotoGP Aragon 2025 dengan baik. Dia sukses menjadi yang tercepat dalam latihan bebas pertama, FP1, dan praktis di sirkuit Aragon, Spanyol. Hasil manis ini tak mengherankan lantaran Marquez punya catatan baik di sirkuit Aragon. Pembalap berusia 32 tahun itu tercatat telah membukukan 6 kemenangan, kelas 1 di sprint race di sirkuit Aragon sejak berkarier di MotoGP 2013. Jumlah tersebut menjadi yang paling banyak di antara rider-rider lain. Walau demikian, Marquez tak mau mengakui bahwa sirkuit Aragon adalah trek yang mudah untuknya. Marquez menegaskan, lintasan balap ini membutuhkan konsentrasi ekstra. Tidak. Tentu saja, ini lebih mudah daripada lintasan balap lainnya. Misalnya, di Silverstone, saya bertarung dengan motor, saya membalap dengan kondisi fisik, itu lebih menantang karena saya melawan gaya membalap alami saya, kata Marquez dilansir dari Crash. Di sini, semuanya berjalan lebih alami tetapi saya juga butuh konsentrasi ekstra agar tidak melakukan kesalahan, sambungnya. Marquez tak mau terlena dengan catatan tercepat dalam latihan bebas dan praktisi. Dia tak ingin mengulangi kesalahan seperti beberapa seri balapan sebelumnya. Saat Anda merasa baik, Anda mencoba melebih-lebihkan hal-hal yang membuat Anda merasa lebih baik, dan Anda bisa saja melakukan kesalahan, ujar Marquez. Saya selalu fokus. Namun, saya mencoba memahami untuk memacu motor saat saya merasa. Terkadang situasinya adalah Anda perlu memacu motor untuk beberapa putaran, tetapi mungkin Anda tidak merasakannya, sambungnya. Jadi saya mencoba berkonsentrasi untuk mendorong ketika saya merasakannya, dan menghindari situasi seperti ini. Dalam situasi di mana Anda perlu mendorong, tetapi Anda tidak merasakannya, maka jangan mendorong, pungkas 6 kali juara MotoGP itu. Sementara itu, Marc Marquez tercepat dan pecah rekor di sesi yang gila, Francesco Bagnaia masih kalah. Pembalap Ducati, Marc Marquez, tampil brilian pada sesi kualifikasi, MotoGP Aragon 2025 untuk mengamankan pole position. Marquez tak terbendung menjadi yang tercepat pada Q2 MotoGP Aragon 2025 yang bergulir selama 15 menit, di Motorland Aragon, Spanyol. Baby Alien akan start terdepan usai menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 45,704 detik di mana raihan itu menjadi all-time record. Sedangkan urutan kedua menjadi milik adiknya, Alex Marquez dari Gresini Racing dengan gap 0,260 detik. Sesi Q1 langsung dibuka dengan insiden kecelakaan yang dialami andalan Aprilia Marco Bezzecchi yang crash di tikungan 3. Tak berselang lama setelah bendera kuning berkibar, Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha langsung melejit ke urutan pertama. Rider berjuluk El Diablo tersebut menorehkan waktu lap terbaiknya 1 menit 47,078 detik atau unggul 0,021 detik atas Fabio Di Giannantonio. Tak berselang lama setelah menorehkan waktu lap terbaiknya tersebut, Quartararo langsung kembali ke garasinya. 6 menit terakhir, Quartararo menjadi rider pertama yang turun kembali ke lintasan untuk memulai perjuangan di Run 2 Q1 MotoGP Aragon 2025.